Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Di hari ini kita akan update kembali untuk XAU USD di jam 5.14 menit, jam 5 sore 14.05 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan mencoba untuk melakukan evaluasi dan update dari yang sudah kita analisakan pagi tadi. Di grup tadi sudah kita sampaikan bahwa di awal buy stop tersentuh, ada yang tersentuh, ada yang tidak ya, tergantung broker yang digunakan ya, karena tiap broker punya spread yang berbeda. Punya saya tadi ada tersentuh di buy stopnya, kemudian sempat turun, balik lagi, kemudian setelah itu turun panjang ya. Sehingga selnya tersentuh ya, buy tersentuh, sell tersentuh. Dua-duanya mengunci atau locking. Ini belum naik ya. Belum naik, baru turun ya. Ketika sudah mulai panjang turun, kemudian kita close yang buy-nya, kita mengambil posisi sell berikutnya. Setelah mendekati puncaknya, tadi kita buat perkiraan mendekati level puncaknya di sini ya. Ketika mendekati level puncak kita masuk posisi buy, kemudian sell-nya kita tutup. Ada beberapa sell yang tadi, sell pertama di sini, kemudian yang kedua ada koreksi lagi, kita masuk posisi sell berikutnya. Kemudian turun dan tersentuh semuanya, sehingga sell-nya kita close semuanya, kita tutup, minimal mengcover kerugian yang di atas. Ya, selebihnya terkait dengan videonya ini tadi ketika kita melakukan recovery ya, melepaskan diri dari posisi hedging atau posisi terkunci, buy stop, sell stopnya tersentuh semua dengan lot yang sama. Kita sudah lakukan satu langkah tadi ya, meskipun di awal kita harus mengorbankan yang buy-nya, tetapi sell-nya bisa menutup. Di posisi bawah kita masuk posisi buy, turun lagi, masuk lagi posisi buy, tetapi membutuhkan waktu yang agak lama untuk bisa naik kembali, sehingga pada posisi puncak mungkin tidak sampai di atas ya, hanya sampai di sini kita close semuanya dan bisa mendapatkan profit maksimum. Bukan kita tahu arah akan berbalik ya, kita tetap melakukan perhitungan ketika nanti betul-betul ternyata tidak koreksi. Tentu membutuhkan satu pelatihan, membutuhkan satu skill di sana. Tidak bisa kita serta-merta mengikuti jejak ya mereka-mereka yang sudah berhasil melakukan recovery ya. Ada banyak latihan, banyak pengalaman yang harus dilewati, termasuk melewati masa-masa kondisi kita sangat sulit ya. Saat kita kena floating, saat kita kena hedging dan sebagainya. Akhirnya dua ini tersentuh, ini sudah kita close tadi. Selesai yang di sini, ini juga kita close, selesai, bahkan ada penambahan. Ada videonya di sana, di saat ini sedang running juga kita sudah sampaikan. Bahkan di awal pagi kita sampaikan ketika dia masih berada di high dan low-nya, belum breakout di sana, ini akan selalu nanti naik turun ya. Ketika tidak breakout di sana, dia akan selalu kembali naik turun. Selama masih berada di dalam, maka dia akan selalu naik turun. Termasuk yang saat ini, ya meskipun ada penolakan yang banyak di atas. Ini mengindikasikan penolakan buyer yang kuat, sehingga berpotensi akan turun lagi. Turun bukan berarti langsung terus menerus. Bisa jadi turunnya hanya mendekati level terdekat di sini. Semakin lama semakin kecil, kemudian naik lagi. Makin mengerucut. Ya kalau kita tarik garis, ini kecenderungannya tetap berada di tengah. Tidak ada kecenderungan ya, maksud saya tidak ada kecenderungan, posisinya datar, kekuatannya hampir seimbang, naik dan turunnya
hampir sama, sehingga nanti akan didominasi naik turun begini. Hati-hati kalau kita tidak paham dengan kondisi datar, kondisi sideways seperti ini, maka kita nanti bisa kena pingpong. Ini membutuhkan latihan yang cukup panjang, yang membutuhkan skill seperti ini. Kalau tidak, kita belum profit yang lebih, habis itu kembali lagi. Tentu membuat kita nanti jadi tambah panik lagi. Bagi teman-teman yang tidak siap, tentu lebih baik kita menunggu. Nah, kalau nanti bagaimana ketika sampai di akhir hari atau sampai diganti hari, ternyata marketnya begini, ya sudah, berarti kita tidak masuk di sana. Kalau kita sudah punya skill di sana, meskipun di posisi yang datar, kita masih bisa manfaatkan peluang-peluang kecilnya, baru disitulah kita akan lebih tangguh nanti di sana. Ya meskipun secara umum kalau kita sideways direkomendasikan kita wait and see, kita hanya monitor dulu ya. Tetapi sekali lagi semuanya bergantung bagaimana karakter kita, bagaimana gaya trading dan sistem yang kita gunakan. Nah, sekarang kembali ke kondisi saat ini. Apakah ada peluang berikutnya? Ya, kalau melihat dari naik turun, ada penolakan panjang, nanti di bawah ada penolakan lagi. Nanti selalu akan seperti itu. Sehingga kalau kita mengambil posisi di atas ini buy stop, peluangnya agak kecil karena targetnya hanya sampai di sini. Kalau kita mengambil posisi sell, harusnya berada di bawah levelnya. Kita bisa ambil posisi buy stop di sana, dan ini pun berisiko memantul kembali ya. Cukup sulit kondisi-kondisi seperti ini. Kalau kita maksa dengan kondisi seperti ini, kita mengambil posisi buy stopnya, ini sangat berisiko berada di level-levelnya seperti ini, berada di sumbu penolakan, berpotensi akan memantul, ditolak lagi, sampai di bawah ditolak lagi. Terus bagaimana? Ya kalau kita tidak siap dengan kondisi seperti ini, lebih baik kita monitor, kita pahami dulu bagaimana karakter seperti ini. Seperti halnya ketika kita memulai belajar ya, kita uji dulu. Seandainya saya menggunakan seperti ini, bagaimana nanti hasilnya? Kemudian seandainya kita menggunakan entry ini ketika salah, bagaimana kita siasati? Kita bisa gunakan latihan dulu. Karena ini betul-betul kekuatannya hampir seimbang naik turunnya, tidak ada yang dominan di sana, nanti akan dipingpong naik dan turunnya. Ya, bisa saja kita manfaatkan limit juga di sana. Di ujungnya kita bisa gunakan sell limit. Di ujungnya kita bisa gunakan buy limit. Yang paling dekat tentu yang di sini. Yang paling memudahkan ini sell limit seperti ini. Kemudian di bawah juga kita manfaatkan dengan buy limitnya. Sementara di tengah bagaimana? Kita hanya manfaatkan volatilitas nanti di tengah itu. Ya, boleh kita menempatkan di sini sell stopnya. Tapi sekali lagi pergerakan ini cukup berisiko datar, dia akan selalu naik turun ya. Asalkan kita bisa manfaatkan peluang yang ada ya. Bisa manfaatkan peluang itu dengan baik dan cepat, kita bisa tetap dapat keuntungan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat yang bisa kita review, bukan harus diikuti yang kita sampaikan, setidaknya sekali lagi sebagai pembanding. Mungkin ada yang cocok sesuai dengan karakternya, ya kita bisa ambil sisi baiknya. Yang tidak cocok silakan skip dan gunakan yang sesuai dengan sistem yang digunakan masing-masing. Terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi, bisa membuka pengetahuan lebih jauh lagi, dan kita bisa konsisten. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.